ini Mbak Vina, ini Mas Surya. Gue udah tanya kan. Mas Surya. Dua-duanya lucu, dua-duanya orang IT. Betul. Terima kasih Mas sebelumnya. Lanjut. Oke, nah kira-kira tadi ya Pak Ono ya, kita udah lihat bahwasannya dari opening sampai materi 1 ya, udah ngomongin kebanyakan kan kalau mungkin ya ketika orang mendengar kata cyber security itu yang ada di kepala, wah hacker kayak gitu ya, selalu baju hitam, layar hitam begitu ya. Terus bukan itu sih. Bukan itu ya? Selalu ahli neraka. Kenapa tuh? Kenapa bisa ahli neraka? Kenapa itu bisa ahli neraka? Kalau masuk neraka sih. Berarti semua kita enggak ya? Boleh kan jangan masuk ya. Ahli surga. Wah, amin. Ya, so. Nah, terus sebenarnya kan itu lebih jauh daripada itu ya Pak Ono ya, ngomongin cyber security gitu ya. Dan sebenarnya tadi kita udah tahu resikonya ITM itu seperti apa, kemudian tadi kita coba enhance cara awareness dari people-nya. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya teledor terhadap resiko-resiko yang kita sudah tahu ada, sebenarnya dampaknya apa sih Pak Ono tentang isu cyber security ini? Lu mau serius tahu? Tahu dong. Karena tadi saya punya janji ke warga ITM. Sulit dilupakan. Sulit dilupakan nih Pak Ono. Jadi sesuatu hal yang harus kayaknya mereka lihat setiap hari nih gitu. Kira-kira kita mau. Saya share screen ya. Boleh Pak Ono, Silakan. silakan. Biar stres semua pada. Share screen ini gue jarang pakai ini Microsoft ya, jadi gue nggak tahu gimana caranya. Share konten ini ya, kita share konten ya. Bukan dari tukang. Share screen. Mikrofon lu bagus. Oke. Ini mudah-mudahan layar udah mulai lihat. Oke. Tahu nggak kalau di internet ada dunia bawah tanahnya? Bawah tanahnya ya? Dunia bawah tanah ya. Apa itu? Tahu nggak sih? Pernah dengar dunia bawah tanah di internet? Dunia bawah tanah tuh Sudah pernah masuk belum? pernah dengar aja sih. Pernah dengar. Belum pernah masuk ke dalam Belum pernah masuk. Lihat layar di depan. Kita lagi masuk ke dalam dark web. Waduh. Jadi cerita kalau dark web yang benernya nggak kayak gitu. Oke. Dark web yang benernya bentuknya comment line. Jadi tidak manusia banget buat dilihat. Yang ini kebetulan ada tool yang dibikin sama teman-teman di Bandung, namanya Cyber Army. Dia bikin kayak dashboard untuk monitor kejadian yang ada di dark web. Jadi di dark web itu kita bisa melihat hacker yang nyolong data, terus dia posting, dia jual datanya segala macam. Oke. Nah, kan tadi pertanyaannya kalau sampai ini kena hack, terus gimana nasib kita gitu kan? Nasibnya bakal masuk dark web. Nah, sekarang gua kasih lihat data yang bocor aja ya. Oke. Password yang jebol ya. Wah, Di kampusnya Ono. Gue gak akan ngasih lihat ITM lah. Beban gue. Gue masuk ITM. Bentar, internet gue lancar apa kagak nih? Gue ngecek dulu lancar nggak? Masuk ke Google dulu. Gue nggak lancar nih. www.google.com. Oke. Biasanya kita ada apa namanya sedikit precaution dulu nih Pak Ono ya. Ini for educational purpose only ya, mungkin ya. Jadi jangan disalahgunakan ya. Iya. Ya. Jadi jangan dicoba-coba ya di rumah ya. Hati-hati. Nggak apa-apa juga sih. Apa ya? Resek. Jadi gini, kalau lu udah tahu ke dark web, ngeri sendiri sih. Oke, di sini ada kebaca Stealer Lock. Iya, kelihatan. Oke, Stealer Lock. Stealer Lock itu itu adalah virus yang bisa nyolong password segala macam. Nah, yang jadi masalah nih virusnya ada di Windows. Ada di Windows. Sekarang saya akan masuk domainnya tidak ITMN. Soalnya kalau ITMN nggak sopan dong gue, kan gue diundang ITMN. Gue akan masukin domain saya sendiri, kampusnya Ono, itts.ac.id. Ada nggak akun pakai domain itts.ac.id yang jebol? Saya jawab dulu ya, banyak banget. Gue kasih tahu banyak. Tapi saya nanti
dia kan nanya apakah saya punya otorisasi buat lihat ini, saya klik yes, gua yesin, nah mampus dari. Oh, kota gua habis. Wah. Beda dong ini. Kota gua habis, yang ini habis nih kuotanya buat melihat. Coba ada history gua nggak ya? History ini Nggak bisa nge-show ya? ini minta maaf. Oh, ini TTS ada nih. Nah, udah ada di history di TTS. Ini kalau lihat gua banyak itu gua. Ini kan ada user sama password, Ya. yang dikasih bintang ya. Iya. Kita bisa lihat sebenarnya user password sebenarnya. Oh iya. Ini ada di draft jebol, gitu ya. Nah, di sebelah kanan banget itu kita ada sebenarnya harus lihat dari bawah sini, kita bisa lihat ke sebelah kanan, kita bisa lihat jenis komputernya apa segala macam sebetulnya di sini ya, dikasih bintang semua ya. Cuman kalau ini kita klik, coba kita lihat view detailsnya, kita lihat ini nama komputernya ya. Nama komputernya adalah desktop N6U7S62. Oke. Pertanyaannya, ini kelihatan ya, stealer path-nya adalah C.2/user/admin apa segala macam. Pertanyaannya, kira-kira sistem operasinya apa ini? Dari path-nya, yang bawah nih. Di bawah sini kelihatan. Oh, di macet ya? Oh, ada sorry. Istilah pet-nya, pet-nya. C.2/user. Oh. Kira-kira sistem operasinya apa? Wah, ini Windows ya ini ya. .exe ya soalnya. Ya, jadi sebetulnya contohnya Pak Sudha, ini contoh password jebol ya. Jadi sebagian besar jebol itu pada pakai Windows dan jorong. Pakai Windows dan jorong. Jorong itu artinya gitu. Ini virus bisa masuk karena kita, nggak maaf ya Pak, gue ngomongnya kata-katanya rada vulgar ya. Virus bisa masuk karena kita pakai Windows, udah gitu perilaku kita jorong. Contoh, kita pakai Windows, udah gitu, ini minta maaf ya, dia download video-video yang enggak gitu, dari situs yang tidak baik, gitu ya. Oh, kurang deket kali gue ngomongnya ya. Nah, ini lebih bagus ya. Oh, harus gua telan mikrofonnya berarti ya. Jadi kita pakai komputer, terus kita masuk ke situs yang enggak. Yang kita tidak sadar, di situs yang enggak itu tempatnya hacker nongkrong juga dong. Jadi kita misalnya carinya cuma video, carinya gambar. Padahal di tempat video dan gambar itu si hacker naruh virus-virus itu supaya bisa masuk dalam komputer kita dan nanti akan nyuri username passwordnya kita, account bank kita segala macam. Jadi sebetulnya sederhana sih. Kalau dari sini ya, contoh yang ini ya, sederhana. Kita harus siratal mustaqim aja. Siratal mustaqim berada di apa? Jalan yang lurus. Jangan belok-belok. Jangan belok-belok. Kalau belok, lu bakal ketemu gituan. Ya walaupun itu enak juga sih. Buat dia, buat Surya. Kalau buat Vina emang gak enak sih. Dia gak balik modal, kalau Vina gue tahu. Kalau dia balik modal bawah. Waduh. Saya no komen. Udah ngomong gini, dia stres ya. Ini stres, Surya bukan. Ini narasumbernya happy-happy aja. Dua-duanya jalan gue ini stres. Oke, ini contoh ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini di kampusnya Ono doang. Dan yang khawatir kalau kita lihat hampir di semua lini, itu boleh kayak gitu. Jadi sekarang, iya. iPhone kita segala macam kita semua kacau nih asli. Kacau banget ini. Jangan jorok-jorok ya. Iya. Kalau mau sederhana kira-kira gini. Kalau lu mau jorok silahkan. Jangan pakai komputer kantor. Tadi kan punya magic sendiri tapi juga. Apa? Korbannya ada. Oh ada. Musik itu sih. Bukan ini yang ada. Jangan banget. Inisial aja, tapi tadi ini institusi atau gimana tuh? Semuanya 3 digit soalnya. Ada bank 3 digit yang kena ransomware beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Jadi kayak gini. Yang masuk ransomware itu kalau masuk
gue bisa demoin tapi ntar panjang. Cerita aja dulu ya. Iya. Kalau yang namanya ransomware nggak sih? Ransomware. Kalau saya sih tahu ya, cuman mungkin rekan-rekan Tidak tahu. mungkin ada bahasa Dia jadi lainnya. dia jadi apa? Dia di IT dia apa? Apa? Dia apa? Ini penyegar hari saya, Pak. Oh, Iya itu emang rezekinya dia ya, bukan rezeki gue emang sih. Jadi kira-kira gini, ransomware gini ya, tahu virus di komputer bukan virus di manusia ya? Iya. Bisa dideteksi nggak virus? Bisa ya, di komputer bisa ya. Ransomware itu sejenis virus, bisa dideteksi nggak ransomware? Ransomware bisa, susah. Kalau bisa harus pakai deteksinya ransomware itu. Kalau apa adanya agak susah dilihat. Karena kenapa susah dilihat? Karena ransomware itu programnya diacak, dienkripsi, diacak. Konsekuensi dienkripsi, diacak, antivirus yang normal nggak bisa deteksi. Konsekuensi nggak bisa deteksi, si ransomware akan masuk ke komputer. Misalnya kita tadi download gambar-gambar yang nggak jelas segala macam, ransomware masuk, nggak terdeteksi soal antivirus, jalan di ransomware di komputer kita kan. Jadi ransomware ini brengsek banget. Ini kejadian sampai yang terakhir data centernya Indonesia punya komputer itu boleh. Itu juga kejadiannya. Jadi iya, ransomware masuk. Ransomware itu kalau udah masuk, ya, gue ngasih tahu skenario ini sebenarnya ya kalau boleh. Ini saya ngomong sambil ngerem sih sebetulnya. Kalau orang ngomong 15 lu pada stres semua soalnya. Jadi benar-benar nggak bisa dilupakan nanti ya. Jadi lo kalau sampai ransomware masuk, oke. Si ransomware pertama kali dilakukan adalah upload semua data kita ke hacker. Perhatiin waktu ini data, bayangkan waktu kemarin data centernya pemerintah jebol, yang hancur siapa? Ingat nggak? Departemen apa yang hancur? Ingat? Bukan ITN jagoan deh. Ingat yang hancur siapa? Imigrasi. Imigrasi yang dibuat hancur. Oke. Bayangin kalau orang keluar negeri segala macam, orang datang segala macam, jadi nggak bisa di passwordnya, nggak bisa di apa di tag apa segala macam, di passwordnya nggak jalan kan? Karena datanya diambil, udah diambil, itu brengseknya diambil, sudah diambil datanya dienkripsi, akibatnya si imigrasi nggak bisa akses ke datanya dia sendiri, pening kepala kan semua. Nah itu akibatnya. Bahaya. Hancur tuh ya proses bisnis tuh ya, hancur bisa ngapain, hancur. Dan khawatir. Kita bisa melihat di sini sebenarnya. Ini kan gua masuk Stealer Lock. Di sini sebelahnya ada government monitoring. Di sebelahnya lagi ada ransomware activity, ada company breach. Oke. Bentar, gua masih bisa lihat deh. Gua masih ransomware activity, gua ganti. Ini masalah kuota gua habis gua lupa nyala, gua apa itu. Biasa sih, orang kan suka gitu. Indonesia, gue masuk ke Indonesia ya. Apakah gue bisa akses nggak ya? Indonesia. Oh salah ya. Indonesia. Gitu ya. Search. Ini ransomware ya? Yes. Mudah-mudahan kota gue ada. Kota gue habis. Waduh. Ya, gue kayak gini lihat history lagi ke bangsa gue. Mana tadi historinya? Oh, ini ada victim site. Dan gua harus masuk ke bagian history. Ada historinya? Ya, historinya kagak ada. Ya udah ceritanya ke bangsa. Ini jujur, kalau kuota gua ada, kita bisa melihat setiap bulan paling nggak ada satu website yang Indonesia berapa. Tapi nggak masuk ke dalam ini ya, nggak masuk ke dalam berita di koran ya, nggak dipublish. Tapi kita kondisinya hampir tiap bulan. Kena tuh artinya apa kalau udah kena? Ini bayangin. Bayangkan kalau ada, misalnya sederhana aja, data platform e-commerce kena ransomware, datanya diambil semua, data apa aja yang ada?
pribadi dan sebagainya. Kena semua itu. Timbang, nomor, Nomor akun OVO atau apa ya itu ada sama ya. Asik. Tiap sebulan sekali. Nggak masuk ke itu. Jadi yang kita dengar di berita di Indonesia Itu difilter. kenyataannya lebih serem dari itu berarti Bang. Kenyataannya Lebih serem ya. Kalau itu ransomware ya. Itu ransomware. Tapi kalau kita masuk ke company bridge ini gue lupa masukin, minta maaf ya kalau lupa masukin kuota. Tapi kalau udah masuk company bridge sama government bridge itu data leak, data yang bocor itu setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali Pak. 2 hari sekali. Indonesia 2 hari sekali itu. Gitu. Yang melibat kalau mau jujur ya pemerintah lebih parah daripada swasta. Kalau kayak ITM ini yang sudah ngasih awareness buat ITM people-nya segala macam, itu tingkat jebolnya sudah rendah ya. Tapi kalau pemerintah nggak kayak ITM, lebih bodoh. Yang jadi masalah bukan itu coba. Bayangkan, kan kita naruh data kita di sana, Instansi KTP kita lah, apanya kita semua ada di sana, datanya jebol. Ini contoh kejadian beneran, kejadian di tetangganya Ono ya. Tetangganya Ono seorang supir. Biasa aja kan? Iya. Ada istimewa nggak ada kan? Dia supir di Kentu, Kementerian Luar Negeri. Suatu hari datanglah yang suka lagi utang, debt collector. Suatu hari pintunya ditegur sama debt collector. Tuh. Sebelum malam-malam, lu duit yang lu pinjam balikin. Ngomonglah dia. Sejak kapan gue pinjam duit? Pernah tuh? Gak pernah. Tahu datang, bayangin ini rakyat biasa didatangi debt collector, debt collector ngamuk. Stres ya? Iya. Ya? Pusing. Kayak gitu. Coba kamu cari. Coba ya. Karena datanya dipakai buat pinjam duit. Banget ya. Alhamdulillahnya dia supir, anaknya sarjana di UGM hukum, jadi anaknya orang hukum. Iya. Ngerti dong taktiknya buat ngatasin hal seperti ini. Coba gue nanya sama lu pada, kira-kira caranya gimana buat ngatasin? Dia lagi ngetes. Habis ini kita ujian semua. Siap-siap kertasnya ya. Dosen. Waduh. Coba gimana coba? Ini ada kita sebagai orang biasa, bukan ini supir dan dari dokter gedor dan dibilangin bahwa lu punya utang lu harus bayar. Apa yang terjadi? Sukses? Nggak bisa jawab. Lu orang aja harus bisa dong. Ini orang legal ya. Ini ya, apa masuk ke dalam perbuatan penggalian orang ya? Lu head to perang. Jadi ini lu anaknya hukum ya? Iya. Pintar. Jadi cara kerjanya sederhana banget. Ya. Si pinjol itu ada kontrol di Republik ini. OJK. OJK. Jadi ada namanya OJK yang kontrol pinjol. Simpel jadinya kan. Datang aja ke OJK. OJK ini ada debt collector datang ke rumah gue. Minta suruh bayar, padahal saya nggak pernah pinjam, gitu kan? OJK jadi gampang aja kan? Lu pinjam dulu, buktiin bahwa lu pernah transfer duit ke sini, gitu kan? Beres masalah langsung. Lu kirim ini lagi, buat proses, kirim deposit lagi. Cuman masalahnya proses seperti ini siapa yang tahu? Lu aja nggak bisa jawab kan? Iya kan? Coba lu datangin deposit. Kalau datangin cowok cakep sih oke kan? Kalau dia kan horor ya, udah keluar pintu apa? Iya kalau ada pinjam, nggak ada cowok yang jagain lu kan? Nggak ada belum sih? Biar sudah stres, apa sih? Jadi itu yang masalahnya. Jadi di satu sisi kita ngajarin teman-teman ini supaya dia aman kan? Di satu sisi
bukan hanya kita harus amanin kita sendiri, si institusi siapapun harus berusaha amanin datanya kita tadi kalau nggak bisa kacau seperti ini. Gitu. Jadi ada banyak sisi yang harus dikerjain. Iya, tadi Ini gue belum ngasih lihat yang horor ya. Ini udah horor sih sebenarnya. Ini gue kasih lihat ya yang lain. Silakan masuk ke website namanya s.id/free-OWP itu kelihatan nggak sih? Oh ini dia s.id/free-OWP oke, enter itu buka Google Drive. Kita akan masuk ke Google Drive mana? Di sini ada di bagian bawah sini ada satu security sama satu gitu. Ada delay antara layar gue sama layar itu delay. Cybersecurity sama cyberwar. cybersecurity yang saya bilang. Oke, gue akan pindah ke yang satu lagi. Kalau turun ke bawah itu, kalau diklik sama turun ke bawah, nanti ada file namanya cybersecurity for C-level. Oke, jadi kalau dilihat ini cybersecurity for C-level. C itu maksudnya chief ya, CEO, CIO, apa segala macam ini. Cybersecurity buat pimpinan lah kira-kira. Supaya jadi konsekuensi kalau buat pimpinan gue nggak bisa ngasih yang susah-susah, ngasih yang gampang-gampang aja ya. Ini kalau kita lihat bawah, ini contoh email yang brengsek lah. Ini ada orang nawarin bisnis proposal, ada 5,5 miliar dolar. Sudah sama Vina percaya nggak? Baca nggak ini tutup di sini belum bisa lihat mas gue atau gue blok susah banget bloknya ya nggak bisa di blok ya ini 5,5 miliar dolar ya ini kan nolnya ada 9 nolnya oh iya 5 juta aja juta dolar percaya nggak ya karena Vina dan Sula ini udah kita bayangkan gurunya profesor di Institut Teknologi Bandung tertipu. Terus kalau ini kasusnya gini, kalau ini kan dia nawarin transfer, kalau yang ini nawarin kita ada bisnis, lu mau invest kagak? Guru seorang profesor di Institut Teknologi Bandung tertipu, ditransfer duitnya 200 juta ke Nigeria. Terus anaknya tinggal gua dong, bisa ngomong dari gua enggak? Apa? Dia tak usah duit itu Nigeria. Ngapain? Ngapain dong itu? Gua kasih lagi. Emang kita bisa ke Nigeria nangkap pencuri? Nggak bisa. Jadi ini teknik lain lagi. Dan yang ngebuatnya ini banyak banget. Banyak banget yang dibuka ini ya. Ya, ini kalau ini buat kita yang Gen Z, Gen apa ini oke lah, gampang ya. Sekarang kita masuk lagi yang berubah ini dia. Ini jatuhnya phishing ya? Ini phishing ya? Ini kok banyak phishingnya nih. Ini emailnya gue tutup ya. Ini gue tutup. Gue bacain ya. Assalamualaikum Pak Prof. Minta tolong misalnya akun saya dihack, modus pinjam duit. Oke. Terus ibu segala macam. Ini banyak loh. Dan jangan khawatir, istrinya orang nak. Oh iya Pak. Jadi kejadian sederhana loh dalam begini. Tolong ya. Habis ini jangan dipraktekkan. Ada precaution ya guys ya. Ya, ini ada perjanjiannya ya. Kalau lu praktekin, gua gantung satu-satu. Wah, hati ya. Ada precaution ini guys. Hati ya. Ini for education purpose only. Ya. Ini kejadian sama istri Ono. Kejadiannya gini. Ini pakai media sosial medsos. Jadi dia punya teman tetangga pakai medsos. Tetangganya bilang, "Bu bisa punya duit kagak buat bayar uang sekolah anaknya?" Emang lagi butuh, ditransfer lah duit buat bayar uang sekolah, dibalikin itu duit beres, nggak ada masalah. Terus ya, yang jadi masalah adalah medsos temennya ini kemudian di hack
hackernya baca pinjam duit, hackernya pinjam duit lagi dong. Terus bini gue berusaha nelpon temennya dia dong, dibikin sibuk tuh teleponnya sebelah sana, udah nggak bisa ngomongin dong. Cuma kan sebagai teman dia mikirnya positif aja, oh gitu kali buat transfer duitnya, udah transfer, beres transfer, udah gitu akhirnya dia berhasil hubungin, nanya dong, itu tadi lu butuh duit buat transfer ya? Udah beres deh. Rekeningnya, nama rekening Bisa lah, jadi share sama rekening kan di message-nya kan tolong transfer ke akun ini ya, gitu ya. ya. Ya begonya dia nggak ngecek namanya supaya sama, padahal kelihatan sebenarnya kan. Tapi itu ya kan pikirnya sederhana, yang ngirim message teman namanya beda, ya mungkin dia lagi pakai nama akun saya transfer 3 juta kan. Sesederhana itu. Jangan khawatir. Kalau kita udah lihat polanya, ini jangan khawatir. Gue kayak gini hampir tiap hari gue dapat. Ini kan aduan kayak gini hampir tiap hari dapat. Makanya orang jadi punya insting polanya penjahat seperti apa. Ya kita harus banyak remnya. Kita harus banyak zikir atau segala macam supaya iman tetap dijaga ya. Itu sama sih. Lagi ya. Jadi polanya kira-kira kayak gitu. Dia tujuannya sederhana sih orang-orang ini, karena mereka banyak ini kan penyembah berhala ya. Jadi mereka berduit. Ada urusan hacker, buat apa kita nggak duit lah ujung-ujungnya. Gitu. Ini gue kasih lihat contoh lagi ya. Oke, boleh Bang. Ini kalau boleh contoh kayak gini ya. Tambah stres aja dulu. Nih, gua tutup lagi nih ya. Nih, ini top up sih. Saya event 52 juta, terus ambil pinjol, jadi kayak gitu. Pertanyaannya, duitnya balik kagak? Kagak. Yang lebih horor yang ini. Horor. Selamat siang Bapak, saya minta tolong Bapak, saya punya aset koin, Bitcoin, 72.000 US dollar baru, rupiah, ya M ya. Sekarang susah diambil. Saya harap Bapak bisa bantu saya sudah terlilit hutang, sangat butuh bantuan Bapak. Ini kejadiannya. Nah ini kesalahan orang juga ya. Si orang-orang tadi, orang-orang jahat itu jago main psikologi dan memainkan perasaan kita, dan dia kayak janji yang bagus, PHP banget, manis banget, udah gitu kita termakan dan kita kayak clickbait lah kalau anak-anak Gen Z sekarang gitu. Tapi bukan kick ini, ya pokoknya ini dia kasih umpan, kita makan, kita transfer duit kita, selesai. Ini yang ini kejadiannya, ini orang Indonesia, lokasinya di Jepang. Terus transfer duitnya kemana coba? Makau, tahu Makau? Makau tahu. Jadi orang lain sih nggak kayak lu. Lagi saya ya. Emang member. Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Wah, kayaknya perlu dibaca nih. Pertanyaan dibaca. Cerita itu gua pribadi. Pertanyaan dulu, pertanyaan. Gua lagi nggak bisa lihat. Ada pertanyaan masuk dari Mas Vicky Abu Bakar. Kalau dalam kasus perusahaan yang paling besar dampak kebocoran ini, berapa kerugiannya Pak menurut pengalaman Kormot, dan pemulihannya sendiri berapa lama Pak? Mungkin kasusnya kalau kayak ransomware mungkin ya, dari mana ya? Ini yang paling gede, banknya itu tidak dicuci. Gue nggak boleh nyebut banknya nggak? Ya, Pak. Lu bikin aja bank 3 digit. Ada 2 bank 3 digit sih sebenarnya. Bank 3 digit yang paling baru, bank 3 digitnya di kota ibu kota. Nggak usah disebut. Itu ruginya tiap hari M. Tiap hari M. Harian M. Karena dia nggak bisa menjalankan proses bisnisnya ya. Bukan, itu kayak hacker masuk dan transfer duit dari dalam.
duitnya nggak sebanyak Iya. bank. Pengajar gue bajingan. Saya Nggak, doa harus kayak gitu. Doa, dan kita harus ngomong keluaran itu gua akan masih kalah sama bank-bank ini. Jadi supaya nggak diserang. Oh iya. Kalau lu ngomong gua kaya raya ya diserang habis. Dontulan ya, dontulan. Gitu. Jadi Sederhana adalah kalau cuma nanya jumlah segitu. jelas gitu. Dan bank yang kena ransomware yang 3 digit itu yang bukan yang paling dekat yang beberapa tahun sebelum ini ya sebelum COVID kalau nggak salah. Iya. Nah itu ya bulanan. Puluhan kan. Jadi kita udah banyak. Kalau ini masih nggak masalah sih. Oke. Oh, yang paling Bukan gitu. Yang kalau ini cuma dia nanya perusahaannya. ya perusahaan. Tahu yang namanya judi online? Judul ya. Judi ya orang nggak ikut jangan. Orang itu Enggak. Ini enggak. pertanyaan sederhana aja. Kira-kira berapa? Kalau judi online kan sederhana ya. Ya. Orang naruh duit buat judi. Kalau masih lagi. Sederhana kan? Ya. Kira-kira paling naruh duit berapa? 10.000. Duitnya kecil deh. Kecil kan? Ya kecil. Kira-kira kerugiannya berapa? Bangsa Indonesia. Dari judi online. Coba ya. Saya pernah baca sih Pak. Saya nggak tahu benar apa enggak. Kisaran itu sampai triliunan katanya. 300 triliun. Per berapa itu Bang? Per tahun 300 triliun. Itu kalau dibeliin Indomie bisa buat beli berapa lama ya? Iya. Kalau buat ini apa mas kawin bisa buat dia. Gimana Bang? Kayaknya speechless dia. Iya. Kayaknya pembahasannya dua-duanya stres sama gue. Oke, kita move to the next step. Oh ini Pak, berdasarkan Bapak pemulihannya tuh berapa lama tuh? Kira-kira kalau misalnya dia ransomware itu? Karena kan dia nggak sehari 2 hari ya Pak ya? Mungkin ada range intervalnya gitu? Ini gue nanya ke lu ya. Lu pernah restore backup database nggak? Kalau database sih enggak ya, tapi kalau hard disk sih ya Pak. Aplikasi. Oke. Aplikasi sama database restore. Ya, Gampang nggak? susah sih Pak. Susah lama banget Pak. Nah, yang jadi masalah buat itu